kita mulai bincang-bincang malam ini ya dengan jalan-jalan IOF Rescue. Kita ingin tahu nih pengalaman dulu dari zaman Pak Sigit sama Dito ya di IOF Rescue. Dulu itu kan kalau nggak salah namanya IOF Peduli ya, betul ya? Ya betul. Oh, iya betul. Silakan. Oke, boleh diceritain nih. Dulu itu kan Pak Sigit itu di divisi 4 dulu ya. Betul. Nah, itu dulu zamannya apa tuh? Terbentuknya IOF Peduli sebelum IOF Rescue ya kan? Sebelum IOF Peduli lebih dulu. Oke, boleh diceritain apa? Mungkin kalau IOF Peduli itu bersamaan ya dengan IOF. Kebetulan dulu yang pegang IOF Peduli Pak Rusman Hardi. Ketua IOF-nya itu Pak Joko. Nah, di tahun 2014 kita coba split, walaupun kegiatannya sih sebetulnya sama. Cuma kalau peduli kita sebutnya sosial. Terus untuk yang rescue itu yang benar-benar rescue. Nah, 2014 kita diskusi, 2015 kita bikin DFRT. Sekarang apa dong? Saya takut salah nih. Disaster Volunteer Rescue. T-nya saya training rescue 2015 di Lido. Oke, itu pasti IOF apa sudah IOF Rescue? IOF sosial. IOF Sosial. Jadi Departemen 4 itu punya 4 bidang: pariwisata, terus sosial, kebencanaan, sama pengembangan. Ya, nah sebutannya dulu belum ada IOF Rescue. Kita baru 2015 semua stakeholder kita undang. Itu dari Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial, terus mitra-mitra yang lainnya dari volunteer internasional juga ada yang kita datang, terus banyak lagi. Itu baru kita bikin regulasinya seperti apa sih, arahnya mau kemana, dan seterusnya baru setelah training itu, karena semua memberikan kita masukan, akhirnya kita bisa keluarin regulasi. Tapi itu pun belum jadi Rescue, karena butuh keputusan dari Rakernas. Nah, jadi itu Rakernasnya di 2015 juga. Jadi setelah acara itu dibawa ke Rakernas, tapi sebelumnya kita sosialisasi dulu ke Pemda. Ketua umumnya OAK ya? Ya, almarhum Pak Askar Kartiwa. Cuma ada yang unik ya. Di event itu ada peserta dari Malaysia. Mereka bergabung. Kebetulan mereka juga udah punya pengalaman cukup menarik ya, karena dia off-roader dari Malaysia. Tapi sebetulnya dia juga rescue di bandara di KL. Jadi dia tim rescue-nya bandara KL. Mereka ikut ya sebagai tamu. Itu ceritanya. Selanjutnya IOF Rescue itu begitu disetujui, Mas Dito yang pegang. Itu semua Mas Dito ya? yang pegang ya. Ya, itu di split. Sebetulnya lebih untuk yang IOF Peduli atau sosial, tugas utamanya itu pendanaan, penggalangan dana dan lain sebagainya. Ya, IOF Rescue hanya pelaksana di lapangan aja. Jadi IOF Rescue dulu settingannya mereka nggak mikirin lah. Sama seperti di tanggap daruratnya ya? Ya, betul. Ya. Jadi bedanya kalau IOF Peduli itu dari mulai penggalangan dana, asesmen mungkin ya, sampai selesai ya gitu ya? Iya, laporan keuangannya dan lain sebagainya adanya di IOF Peduli.
karena mereka memang bidangnya di sana. Nanti yang kerjasama dengan pihak-pihak lain itu di IOF Peduli. Jadi IOF Rescue itu benar-benar tim di lapangan aja. Gitu. Tim tanggap darurat yang seperti itu ya? Ya, betul. Nggak boleh lama-lama, karena memang aturannya kan dia itu kita ikut di Basarnas dan BNPB itu 15 hari kalau nggak salah. Maksimal 15 ya. Sebetulnya itu kan kalau kita fokusnya di pencarian ya, karena dianggap 15 hari itu kemungkinan orang yang hilang itu selamatnya masih kemungkinannya tinggi. Nah kalau IOF Rescue kita lebih fokusnya waktu itu buka jalan-jalan evakuasi yang memang putus, kita bangun jalan baru. Nah di situ fokusnya kita, karena memang perlu diketahui juga mungkin ya, tapi sampai sekarang kita coba cari datanya nggak ketemu. Jadi IOF itu diakui sama PBB. Jadi PBB itu punya satu badan yang memang untuk kebencanaan. Dan kita diakui UN OCHA, UN OCHA. Kita diakui. Jadi itu case di Aceh. Waktu tsunami Banda Aceh itu UN OCHA itu disupport sama teman-teman off-road IOF di sana. IOF dari Jakarta. Karena waktu itu di Aceh belum terbentuk. Pengakuannya berbentuk apa? Ada iuran itu jadi kan di Aceh aja ya? Iya. Melirik IOF Peduli dan IOF Rescue. Bentuknya sertifikat. Dan kebetulan ada 2 warga negara Indonesia yang dia itu volunteer internasional dan terdaftar di PBB. Nah, salah satu sertifikat yang dia pakai itu adalah dari IOF. Jadi memang ceritanya seperti itu, tapi kita coba cari sertifikatnya sampai kepengurusan kami selesai di 2018 kita nggak ketemu. Tapi yang jelas itu dia. Ya itu ceritanya tentang IOF Rescue. Dari 2015 berarti ya? Ya, 2015. Tapi bareng terus nih sama Dito? Bareng. Kebetulan waktu itu saya ketua departemennya, jadi membawa 4 bidang tadi. Betul. Pariwisata, sosial, kebencanaan, sama pengembangan. Nah, aku mau nanya Mas Dito nih. Azan bukan nih? Azan ya? Mau break dulu gimana? Azan break dulu lagi. Sebentar ya, ditunggu. Sekarang kita balik ke Mas Dito nih. Mas, sejauh apa sih kiprah Mas tuh dulu di IOF Peduli sempat? Udah aktif belum? Zamannya kalau aktif itu 2015 ya? Tergantung Om Sigit. Sejauh ini yang paling jauh kayaknya. Yang paling jauh. Ceritain dong, dulu tuh gimana bisa ketemu Pak Sigit, terus bisa jalan bareng di IOF Rescue? Ya dulu kebetulan kami dikumpulkan oleh Om Akai untuk di pengurusan 2014-2018. Nah kebetulan diminta untuk ya ngurusin rescue-nya, Om Sigit sebagai kepala di Departemen 4. Departemen 4. Saya kebetulan jadi apa kemarin? Kepala bidang, ketua bidang bencana Mas Dito. Mas Dito ya di IOF Rescue. Itu sudah di IOF Rescue-nya ya, sudah diganti ya? Belum, masih kita baru mulai 2014 itu kita baru mulai untuk menggodok, karena kita lihat gini, IOF Peduli dengan IOF Rescue itu sebetulnya sesuatu hal yang agak berbeda. Bedanya Mas? Bedanya kalau Peduli itu mengurusi penyintas atau pengungsi kebencanaan gitu kan, sampai sekecil-kecilnya. Dari sifatnya nasional apa lokal? Nasional. Nasional, kebetulan semuanya diurusin. Jadi dari awal sementara,
sekolah, air Huntara bersih, juga. Huntara juga. Cuman kan waktunya terlalu panjang. Oke. Nah, tim rescue ini sebetulnya punya keahlian khusus yang tidak boleh dia berlama-lama di satu daerah bencana. Oke. Karena kalau kita mengacu kepada kata rescue itu adalah penyelamatan atau pencarian pertolongan pada saat sebuah kebencanaan. Oke. Menyelamatkan orang yang butuh pertolongan pada saat kejadian yang luar biasa atau sebuah kejadian khusus. Cuman dia tidak boleh berlama-lama, kenapa? Karena dia spesial. Dia adalah tim khusus. Jadi memang harus sesuai dari Basarnas saja, BNPB, Basarnas saja kalau pencarian pertolongan itu 7 hari pertama, 14 hari tambahan, dan tergantung permintaan, kan gitu. Jadi tim ini tidak boleh, istilahnya tidak boleh capek lah. Sudah melaksanakan pencarian dan pertolongannya, dilimpahkan ke yang lain. Jadi hanya rescue aja, begitu selesai sudah pulang. Jadi nanti dilimpahkan lagi, balik lagi ke Ayo Peduli. Peduli, kalau di IAF ya. Di IAF. Jadi silakan nanti yang IAF Peduli atau bagian sosialnya untuk ngurusin Huntara, air bersih, musola, segala macam, tempat ibadah itu. Paskanya juga. Ya, sampai mungkin anak sekolahnya, peralatan sekolah, semua ya. Dan lain-lain. Seragam sampai itu diurusin. Tapi itu bukan bagiannya tim rescue yang utama. Karena mereka harus selesai pencarian dan pertolongan, menyelamatkan, mereka harus istirahat, standby untuk amit-amit kalau ada bencana lain. Kayak Lombok itu kan berdekatan ada Palu ya. Kalau semuanya konsentrasi pada satu titik, nggak akan bisa nutup untuk menyelamatkan yang lain. Jadi ada pembagian tugas saat itu? Ada pembagian tugas, dan kita juga sudah bikin SOP-nya, dan mungkin itu bisa dibikin untuk acuan ya. Sama kalau dulu ada bencana itu pertama, zaman dulu ya, ini zaman dulu. Ada bencana kita ngajak orang untuk, ayo bantuin. Itu sulit. Sulit. Tapi kalau sekarang beritanya baru nongol semenit, bergerak. Udah ada di situ yang lain orang itu. Sampai ada tamasya ya. Tamasya bencana. Ada wisatawan bencana itu. Wisatawan bencana. Datang foto-foto, selesai pulang. Kan baik. Nah, untuk tanggap darurat mungkin seperti itu ya, Ayo Rescue ya. Nah, itu kan mungkin ada SOP yang harus dijalankan. Nah, mungkin harus punya sertifikasi. Betul. Nah, itu bekerja sama dengan siapa? Atau Basarnas kan saat itu apa gimana? Untuk pembekalannya? Kalau pembekalannya, IOF punya SOP sendiri dan punya pembekalan sendiri. Karena kalau di klaster kebencanaan itu, IOF adalah klaster kendaraan khusus. Jadi khusus. Jadi di dalam klaster kebencanaan, dalam kendaraan khusus ini, di dalamnya IOF itu banyak ekspertis yang bisa melakukan pencarian dan pertolongan atau yang lainnya. Dan itu pasti udah sertifikasi semua. Kalau sertifikasi itu kita bikin kalau di pelatihan ya, di pelatihan dari IAF Rescue itu ada sertifikasinya. IAF sendiri yang mengadakan bisa juga. Kerjasama sama Basarnas mungkin. Ya, cuma uniknya IAF adalah penggiatnya itu dari berbagai keahlian atau berbagai macam bidang lah ya. Ya gitulah bidang ya. Ada yang dokter, ada yang memang rescuer, memang pencinta alam segala macam. Jadi memang sudah berpengalaman sudah punya basic mereka. Sudah punya basic. Sedikit cerita, kalau dulu sengaja kalau ada bencana kita sekali langsung berangkat. Pertama pengen belajar karena nggak ada sekolahnya. Setelah belajar sekian lama dengan bencana alam, dari kebakaran, dari banjir, gempa, gunung erupsi gunung segala macam, ternyata kalau rescue itu tidak semerta-merta begitu ada bencana langsung berangkat. Ya kan? Kita mau perang berangkat udah nggak bawa apa-apa, berangkat aja modal nekat gitu kan. Nggak boleh rupanya. Karena rescuer itu paling pantang untuk direscue. Bukan begitu teman-teman Basarnas, mana teman-teman Basarnas? Ya kan? Paling pantang rescuer untuk direscue. Pantang nggak? Aku taunya belum pulang sebelum tumbang, bener nggak? Kalau kita pantang pulang sebelum ongkosnya habis. Kalau habis. Nah, terus aku mau tanya nih, untuk Ayo Rescue sendiri, tanggap daruratnya itu yang diutamakan untuk pertama apa? Kendaraan kah? Apa gimana? Apa spesifik? Orang kah? Atau
kalau kebetulan IOF itu kan Indonesia Off-Road Federation bergerak di komunitas 4x4. Oke. Dalam kebencanaan itu ada pertama itu kalau ada kejadian bencana, itu harus ada komunikasi dulu. Asesmennya apa? Harus ada komunikasi, harus ada orangnya, terus ada kendaraannya, ada logistik. Nggak ada 4 utama ini, paling utama nggak jalan, nggak akan bisa koordinasi, nggak akan bisa di sana bencananya gimana sih? Nggak ada berita yang nyampe juga ke tim rescue, ini ada bencana apa? Gitu kan. Nah, pentingnya SOP untuk semua relawan atau rescuer yang mau berangkat ke sebuah tempat lokasi bencana, diharapkan itu minimal 1 punya kualifikasi. Kualifikasinya apa nih kalau betul? Minimal dia bisa apa? Mungkin dia pecinta alam. Mungkin dia dokter atau dia driver off-road atau crosser yang bisa bawa, minimal crosser motor cross itu bisa survei ke tempat yang terpencil, survei terus berikan berita ke tim yang lain. Terus di satu bencana itu kita sebaiknya sekarang itu jika ada bencana daerah terdekat yang menolong, bukan daerah yang terjauh. Pertama mengirit biaya, tenaga segala macam. Begitu misalnya terjadi di daerah A, daerah B yang menolong, bantuan lagi dari daerah C, bukan daerah Z dan lain-lain. Jadi yang terdekat dulu supaya efisiensi dan mungkin bisa kayak semacam minimalnya doorlognya cepat ya. Doorlognya cepat sama 1 atau 2x1. Harus tahu apa yang mau kita lakukan di daerah bencana itu. Misalnya kita tim rescue harus mencari dan menolong korbannya. Korban dulu misalnya. Ya, itu juga nggak sembarangan. Banjir, beda penanganannya. Betul. Erupsi gunung, nggak main langsung aja tanpa alat pelindung diri, APD, helm, masker dan segala macam. Jangan sampai kita konyol di daerah bencana. Jadi intinya dapat berita bencana, dipelajari dulu nih bencananya apa, begitu kan? Betul. Mitigasi dulu, mapping dulu. Dan jangan lupa 1, kita lapor ke posko utama. Posko utama itu dari pemerintahan biasanya, BNPB atau militer setempat. Kodam ya begitu ya, dari yang Dandim apa segala macam, mereka yang berhak untuk menjadikan pos utama. Posko itu pos komando hanya 1. Yang lainnya itu pos bantuan. Jadi kalau lihat di jalan-jalan ada posko ini, posko ini, posko ini. Terus kayak kapal ada nahkodanya 10 gitu kan. Posko itu posko utama, pos komando utama ya harus hanya 1. Tim rescuer siapapun, relawan lapor dulu. Gunanya kalau mereka hilang atau kenapa-napa, tercatat, bisa diurusin segala macem gitu. Sekarang memang gitu, begitu ada bencana sih, memang bagus ya dari sisi kemanusiaan, semua turun gitu, masyarakat atau itu perusahaan, semua ya. Pemerintah, komunitas. Rasa kemanusiaannya bagus. Betul. Tapi ada jeleknya. Tidak terarah kadang-kadang. Kalau tidak lapor ke posko utama, bahan bantuan yang dikirimkan itu akan tumpang tindih, tidak tercatat. Tidak sampai. Dan nanti yang akan dilaporkan di media dan lain-lain kosong dan lain-lain. Ada yang terima, ada yang enggak. Gitu. Jadi nanti tidak ada yang udah terima, bilang enggak terima, padahal sudah disuplai gitu. Itu yang kadang-kadang kita miris juga gitu kan. Nah tadi mengingat begitu kompleksnya, kita tahu bencana kan ada bencana gunung meletus atau banjir. Nah itu dia sendiri semua sudah bisa memfasilitasi itu semua. Hampir orang-orangnya SDM-nya sudah bisa sudah siap. Tinggal bencana kegagalan teknologi. Baru dengar kan? Apa nih? Baru dengar kan? Bencana kegagalan teknologi, teman-teman tahu nggak? Tanya teman-teman dulu. Coba tahu nggak bencana kegagalan teknologi apa? Jadi masalahnya ada 1 doang katanya, bencana kegagalan teknologi. Teman-teman yang tahu nggak? Yang dimaksud? Ada yang tahu? Ada itu ada jagoannya. Mas Koko ada yang tahu? Mas Koko tahu nggak? Siapa? Ada jagoannya. Ya gini, sederhananya gini. Ada power bank. Jakarta ini dikelilingi oleh daerah-daerah khusus pabrik. Di antaranya ada pabrik kimia. Kalau ada terjadi sesuatu hal yang
bikin gasnya bocor, Meledak. kimianya bocor, meledak dan lain-lain, itu kan menyebar kemana-mana. Itu termasuk bencana kegagalan teknologi. Oke. Ya kan, minimal naik MRT, listriknya mati, terus ada asap, mau kemana? Harus ngapain? Gitu kan? Itu sudah ada belum pelatihannya? Tabung gas, Pabrik gas meledak loh, tabung gas. pernah kan ada beberapa pabrik gas yang bocor segala macam ada. Itu siap juga, ayo. Kalau IOF kita siap melarikan diri aja sementara ini kan gitu. Siap. Ya Udah bukan, paling... karena tergantung, karena itu kan bahan kimia itu dia akan terbawa oleh angin segala macam. Tergantung. Kalau kita dulu udah pernah ya Om Sigit ya, kita di standarisasinya di mobil off-road tim rescue harus sudah ada masker gas segala macam, logistik ya, itu salah satunya untuk itu jaga-jaga bahwa kalau ada terjadi bencana yang di luar kebiasaan kita harus siap, minimalisir lah ya. iya, minimalisir gitu. Jadi memang kita harus siap juga, sisanya mah sisanya ya itu urusan nanti. Kayak ini teman-teman basarnas yang ada di sini kan mereka udah siap dengan peralatannya, yang untuk tim rescue sudah ada, untuk vehicle accident rescue gitu kan, nolong di kecelakaan mobil itu atau di kecelakaan di jalanan. Tidak sesederhana kalau misalnya ada kecelakaan orangnya geletak gitu, kita tiba-tiba kita angkat pinggirin, itu nggak benar juga. Kecuali ada api atau ada lalu lintas yang kenceng, harus kita amankan. Ya, misalnya, karena diambilnya nggak boleh dilipat, badannya harus minimal leher dipegang, gitu kan. Ada gitu kan. Nanti dia cuma pingsan, taunya diangkat lehernya patah segala macam, itu yang bahayanya. Semua itu ada caranya. Ya, setahu aku pernah dengar gitu sih. Harus diluruskan badannya baru diangkat. Betul. 3 orang yang pegang gitu kan. Betul. Kan kita suka miris lah lihat orang di pinggir jalan lagi geletak, habis tabrakan motor atau apa, lagi mereka tidur dibangunin tiba-tiba kasih minum. Bagus sih memang dikasih minum, itu bagus. Tapi jeleknya adalah begitu dia lagi pingsan atau dia lagi di bawah kesadaran, air itu akan menutup jalur nafas. Keselak, selesai orangnya. Itu sederhana kan. Jadi tidak semudah itulah untuk berhubungan dengan rescue atau menolong dari sebuah kebencanaan atau kecelakaan, itu tidak segampang itu. Dulu tuh kita pernah bareng ya, kebetulan sih aku ketemu Mas Bejo sama Mas Bejo almarhum di bencana Selat Sunda tsunami yang di Banten. Saya masih di Pengcap Bogor waktu itu ya. Itu sampai berapa hari kita terkurung. Hampir seminggu lebih kayaknya gitu. Jadi kita nggak bisa tidur teman-teman. Di luar bau amis. Kita di Tanjung Lesung Resort ya kalau nggak salah. Iya, Tanjung Lesung Resort. Kita nggak bisa tidur, kenapa? Itu pasca 3 hari bencana, si lautnya masih bunyi-bunyi dung dung dung. Takut ada susulan. Beneran kita mau lari kemana kita nggak tahu. Ada satu resort yang kosong, terus kita isi saat itu. Itu beneran serem banget, spooky banget gitu. Ya, ketemu juga. Tapi itu suatu hal yang menarik ya. Tsunami Banten itu bukan kayak tsunami yang di Aceh. Bedanya apa? Kalau tsunami di Aceh itu karena patahan bumi di laut, jadi airnya dasarnya tuh tinggi sebelah dan airnya terdorong. Tapi kalau yang di tsunami Banten itu Gunung Anak Rakatau separuh dia longsor, airnya longsoran itu dorong air ke pantai. Nah, bunyi-bunyi itu apa tuh? Bunyi itu memang erupsinya Anak Rakatau itu. Tapi kan bisa merobohkan sisi yang lain. Gitu. Jadi banyak hal ya kalau di daerah bencana itu yang tidak terduga juga mungkin. Nah, aku mau tanya balik ke Pak Sigit nih. Hal yang paling menyenangkan, berkesan dan menjengkelkan. Ada menjengkelkannya. Sebagai manusia pasti dong ya. Lalu apa ya? Manusiawi. Silakan. Susah jawabnya. Tapi yang jelas selama kita operasi kemanusiaan, alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin yang menjengkelkan. Panggilan jiwa juga ya. Ya itu tadi. Memang diperlukan memang orang-orang yang jiwanya di situ, di kemanusiaan. Kalau mereka enggak pasti jengkel aja di sini. Karena modelnya banyak.
Contoh kita operasi di Lombok, habis itu kita mesti pindah ke Palu. Waktu di Lombok itu ada, jadi gini. Transportasinya Om, perpindahan dari Lombok ke Palu itu pakai apa dalam keadaan bencana? Itu di Aceh lah kan? Ya. Itu naik apa tuh Om? Jadi kita karena Lombok itu bisa dibilang nggak terlalu kolaps ya, karena terjadinya di kabupaten, bukan di ibu kota. Tapi karena gempanya sampai ibu kota, sampai Mataram, dan Mataram itu kan dekat sama pantai, jadi banyak yang ngungsi. Walaupun ada 1-2 rumah juga yang rusak, tapi tidak separah di Lombok Utara. Waktu itu 2 unit kendaraan kita berangkat lebih dulu pakai Hercules. Jadi sama TNI Angkatan Udara. Terus saya sendiri berangkat orang aja, bawa orang sama bawa bantuan. Jadi kita naik pesawat ke sananya. Nah, sampai di sana ya memang kondisinya Pemda NTB waktu itu lumayan kolaps. Jadi kita support mereka. Kita bangun flying camp di ibu kotanya Lombok Utara, sampai lupa saya nama ibu kotanya. Di sana kita bikin flying camp, dan kebetulan bersama-sama sama BNPB dan sama bikin dapur umum semuanya dulu ya, sama konvoy ya sama Basarnas. Terus baru teman-teman yang lain datang dengan kendaraan dan lain sebagainya, dan itu kita estafet karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Jadi dari posko utama ada poskonya Galena, ada poskonya Galena, kendaraan roda 2-nya standby di sana. Jadi dari posko utama kita dorong bantuannya ke poskonya Galena IOF, dari sana didorong lagi dengan kendaraan roda 2. Nah, di tengah perjalanan gempa Palu. Nah, gempa berapa Palu hari, selang berapa hari Om? itu sebetulnya kita udah mau closing sih, mau closing poskonya IOF ya Lombok. Di Lombok Utaranya kita udah closing, kita udah tarik ke Mataram. Terus terjadi gempa Palu, sedangkan saya waktu itu sudah balik ke Jakarta dan kita balik lagi ke Lombok. Di tengah perjalanan baru dapat kabar gempa Palu. Nah, gempa Palu kita lanjut tapi tetap ke Lombok. Waktu itu Ketua IOM Pak Askar kebetulan ada di Lombok. Kita coba kontak Pemda Sulawesi Tengah, nggak ada jawaban. Akhirnya waktu itu saya ditugasin sama almarhum Pak Askar untuk berangkat ke Palu besoknya. Saya naik pesawat ke Makassar, dari Makassar saya naik Hercules sampai di Palu kolaps. Kalau itu kolaps berat karena terjadinya di ibu kota. Palu itu ya? Ya, di ibu kota. Kecil aja. Tapi ibu kota Sulawesi Tengah, Palu itu. Jadi kolaps. Infrastrukturnya juga aku lihat belum terlalu kayak kota-kota lain saat itu ya? Ya, cuman karena yang kena ibu kota, jadi benar-benar kolaps. Jadi saya sampai di Palu itu, saya berpikir saya mesti jalan kaki menuju ke posko utama yang akan kita bangun. Berapa jauh? Lumayan, dari bandara ke Jalan Jenderal Sudirman waktu itu. Mungkin ada 10 kilo. Waduh. Tapi alhamdulillah ada. Bener jalan Om? Ya, pas lagi jalan sendirian. Ada kendaraan yang lewat, terus kebetulan satu arah kita naik. Berapa orang saat itu? Saya sendiri. Yo, benar-benar jiwanya memang terpanggil ya Om ya untuk kemanusiaan. Karena kolaps. Dikuat-kuatkan. Kolaps dan Pemdanya juga kita kontak nggak bisa. Nah, sampai Palu sempat ketemu sama Ketua Pemda IOF Sulteng. Ya memang kondisinya mereka juga lagi kesulitan. Saya coba ke teman-teman dari Sulawesi Selatan, terus Sulawesi Utara,
saya kontak dan malam itu mereka bergerak. Jadi besok paginya kita udah ketemu, kita bangun posko di sana, baru kita bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain. Itu kendaraan yang kita kirim itu datangnya kalau nggak salah 7 hari kemudian. 7 hari kemudian. Yang dari Jawa. Baru sampai. Iya, dan itu karena pelabuhannya juga putus, jadi mesti pakai kontainer. Jadi kendaraan dari Bali, naikin kontainer. Dari Bali ke Surabaya, Surabaya Balikpapan, dari Balikpapan dimasukin kontainer. Karena nggak bisa keluar dari kapal kalau nggak pakai kontainer. Tapi support dari IOF Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, sama Sulawesi Barat luar biasa. Solid ya. Solid di sana. Kita jadi standar SOP-nya IOF Rescue waktu itu karena masih baru terbentuk, itu dari PP setelah tadi yang Mas Dito bilang, setelah 1 minggu kita beroperasi, kita cek kondisi pengdanya. Kalau pengdanya belum bisa berdiri, kita support. Waktu itu kita hampir 3 minggu. Setelah itu karena pengdanya sudah mulai normal, kita serah terima ke mereka, kita balik. Nah di Lombok juga sama begitu. Nah setelah itu kesini-sini kan bencananya sifatnya regional kayak yang Banten yang tadi diceritain, Anyar, terus Lampung, pengdanya jadi masih kan pengdanya di Lampung itu udah ada bareng. Sudah ada. Waktu itu kan Mas Dito di apa namanya Jababeka ya, di Jababeka, saya di Labuan. Dari Labuan, terus karena teman-teman IOF sudah banyak, pendanya juga sudah bisa support, saya geser ke Lampung. Ya, untuk support Pemda di sana. Luar biasa. Luar biasa penggiat Om Sigit yang Mas Dito zaman dulu ya. Nah kalau sekarang masih aktif Om? Alhamdulillah masih aktif. Kebetulan saya juga tadi 3 orang tim saya yang selalu setia. Siapa Om boleh sebutin? Tadi ada Mas Jaka, Sadre Jangkung, sama Mas Dani. Yang itu juga bule juga termasuk tuh yang setia. Iya. Jadi memang sama mereka terus ya Om dulu ya. Ya, jalan terus bareng. Terakhir sama Mas Bule di Cilaksa. Itu juga medannya lumayan yahut ya. Lumayan berat lah itu. Itu masih pakai bendera AYO ya Pak? Masih ya. Saya kan tetap anggota IOF, walaupun udah nggak di pengurus. Om bikin apa lagi? Enggak lah. Ini tetap IOF. Tetap IOF. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Sigit. Nah Mas Dito, kan sudah lama aktif nih di IOF Rescue ya sama Pak Sigit ya kan. Kalau melihat, boleh dong aku nanya perkembangan IOF Rescue yang sekarang. Mungkin ada buat kayak semacam motivasi atau mungkin ada kekurangan kah atau kelebihan apa gitu? Kalau yang pasti sekarang udah banyak kelebihannya karena udah banyak kelebihannya. Sudah IOF Rescue sekarang sudah maju banget, sudah dipegang sama teman-teman yang memang sudah ekspertisnya di situ. Melanjutkan yang lama dan terus diperbaiki apa yang kurangnya gitu kan. Kalau yang kurang itu kita jadi pelajaran untuk kedepannya. Tapi sekarang kalau IOF Rescue sekarang udah boleh disebutin nggak kekurangannya misalnya apa? Buat motivasi aja teman-teman. Kalau kekurangannya nggak tahu sekarang ya karena nggak ngikutin perkembangan dari pengurusan sekarang. Tapi kalau di lapangan itu sudah bagus lah koordinasi sudah bagus. Cuman paling 1-2 aja yang perlu koordinasi dari anggotanya yang begitu datang ke sebuah tempat bencana lapor dulu. Itu aja. Paling kadang-kadang lupa karena saking euforianya tuh, saking semangatnya kan, gas gitu, tadi lupa gitu. Itu aja sih. Kalau yang lainnya udah oke lah. Kayak ada pesan-pesan khusus kah? Pesan khususnya gini,
usahakan kalau mau menolong sebuah kebencanaan, mitigasi dulu, terus cek dulu kelengkapan dan segala macam, siap baru berangkat. Siap baru berangkat. Jangan tanpa persiapan langsung berangkat. Itu sangat membahayakan diri sendiri dan tim yang akan ada di sana. Oke, itu poinnya ya. Ya, karena SOP-nya silakan dibaca aja SOP-nya IOF Rescue yang ada. Di PP mungkin bisa di-share lagi, mungkin itu sedikit jadi patokan, mungkin kalau ada penambahan atau perkembangan zaman sekarang silakan ditambahkan. Ya. Terakhir dari Pak Sigit, ada pesan khusus kah atau mungkin kekurangan atau kelebihan untuk IOF Rescue sekarang gitu Pak Sigit? Untuk yang meneruskan. Saya rasa sih sama yang disampaikan Mas Dito ya, karena IOF Rescue sekarang semakin canggih. Ada Mas Koko memang Mas Koko. Nah, ini tag-nya ini benar-benar nih rescue. Oke. Terus masih banyak lagi, ada Mas Kibau dan lain sebagainya, ada Mas Kelik yang memang sudah kalau nggak salah Mbak Ella ya, waktu di 2015 juga kan hadir ya. Di Lido. Lupa. Di Lido. Ada kan? Di Lido. Iya, lupa. Ada. Ya mungkin penandatanganan Ayo Peduli ke IOF Rescue ya. Ya, mungkin kalau saya coba ini ke teman-teman yang sekarang ada di IOF Rescue, sekali-sekali buat acara lah supaya kita saling kenal. Kita berdiskusi santai aja. Nah, tuh Mas Koko boleh masukannya Mas Koko. Biar enak gitu loh. Karena kalau di lapangan, saya sendiri dengan tim saya kalau beroperasi pasti saya akan minta izin dari, kalau saya kan di bawah Pemda DKI. Saya akan minta izin ke Pemda DKI, begitu sampai di tujuan saya akan lapor ke, kalau yang di bawahnya Pemda, misalkan Pemcap, Pemcap dulu baru lari ke Pemda. Dan biasanya bergabung juga sama yang dari PP. Jadi Pak Sigit tuh mengharapkan ada bentuk kumpul sharing-sharing ya, sharing-sharing pengalaman mungkin ya, berbagi info. Nah itu boleh, itu masukannya Mas Koko. Saya rasa itu dah. Saya pengen sharing aja sih ya, bagi-bagi pengalaman mungkin. Luar biasa kedua orang ini di penggiat Ayo Peduli dan IOF Rescue. Tepuk tangan buat bapak-bapak ini. Terima kasih sudah hadir Pak Sigit. Sama-sama. Mas Dito juga terima kasih sudah hadir di acara booth Ayo di IMS 2025.